Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP di UPT SPN 368 Bapak Ahmad Nanan Kudianto SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SPN 368 BC dan MD UPT SPN 368 BC. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan kegiatan aksi nyata yang dilaksanakan di UPT SPN 368 BC. Salawat dan salam semoga dan mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada yang kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama judul aksi nyata yaitu diseminasi budaya positif di UPT SPN Negeri 368 BC yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nanan Kudianto sebagai tugas modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, ini dicetuskan oleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang berpihak pada peserta didik. Untuk lebih jelasnya nanti kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad pada kegiatan KKN kepadanya. Bapak Ahmad dipersilakan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga yang terhormat rekan-rekan sejawat dan juga tenaga pendidikan. Dalam kesempatan hari ini selama 1 jam ke depan saya akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Jadi seperti apa dan terdiri dari apa saja budaya positif itu, nanti kita akan bedah lebih dalam lagi. Jadi sebelumnya di sini perlu kami sampaikan bahwa kami di sini bukan menggurui, tapi kita sharing apa saja yang pengalaman dan juga pengetahuan apa saja yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak ini. Nah, salah satunya yaitu ada budaya positif. Nah, baik, langsung ke poin selanjutnya. Jadi budaya positif itu yang akan kita bedah pada kesempatan hari ini. Yang pertama terkait dengan keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas itu seperti apa? Jadi kalau kemarin kita di kelas saya sendiri sudah artinya sudah membuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini dibentuk dari peraturan kelas dulu. Peraturan kelas. Nah, siswa itu nanti kita ajak untuk menyusun peraturan kelas. Misalkan siswa itu kita ajak mengidentifikasi barang-barang apa saja sih yang ada di dalam kelas itu, dan terus siapa saja yang ada di dalam kelas penghuninya. Nah, jadi dari situ kita akan menemukan bahwa siswa itu mampu mengidentifikasi, oh ada meja, ada kursi, terus kaca dan seterusnya. Nah, maka itu inventarisasi itu perlu kita jaga. Maka dituliskan nanti peraturan kelas menjaga barang-barang yang ada di kelas. Nah, maka nanti setelah itu kita bentuk yang namanya tuangkan di dalam kalimat positif. Lalu selanjutnya ke keyakinan kelas. Nah, nanti kita akan bedah lebih dalam lagi tentang keyakinan kelas. Nah, terus selanjutnya adalah motivasi. Nah, jadi motivasi ini ada dua. Yang pertama, ada 3 sebenarnya ya. Ada yang motivasi karena takut hukuman, terus karena ingin butuh penghargaan, dan yang terakhir yang lebih tinggi adalah motivasi intrinsik. Nah, dari
selanjutnya budaya positif selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia, terus bagaimana perubahan paradigma pembelajaran dan disiplin positif, posisi kontrol, restitusi, dan juga segitiga restitusi. Nah, restitusi itu seperti apa sih? Nanti juga akan kita dalami pada slide selanjutnya. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dilakukan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini artinya kita harus menyesuaikan dengan kodrat alamnya dan juga kodrat zaman siswa. Nah, mungkin karakter siswa kita ada yang tipikal audio, ada yang visual. Nah, dia nyaman dengan model ceramah, tapi ada juga yang secara visualisasi dia kinestetik, jenis anak yang seperti itu. Dia lebih suka belajar di luar. Nah, maka kita sebagai guru harus menyesuaikan dengan karakter atau potensi yang siswa miliki. Nah, jadi misalkan kontennya, ya kan, kontennya itu beda. Misalkan kalau saya itu bikin tema kita sampah organik, nah bisa kita kasih konten di dalam kelas, misalkan berupa gambar-gambar. Tapi yang anak yang agak aktif, dia nggak mau seperti itu, maunya dia di luar. Nah, maka di luar kelas. Nah, jadi perbedaan konten itu yang menjadi salah satu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa tadi. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, kebinekaan global. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Ya. Jadi dari setiap pembelajaran itu nanti harus memuat dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya disiplin positif. Ya. Nah, jadi apa makna dari disiplin positif itu? Nah, disiplin positif merupakan suatu pembelajaran tentang disiplin yang harus memberikan hukuman justru sulit. Biasanya disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, ya kan? Nah, jadi sering dikaitkan dengan hukuman. Nah, jadi hal itu yang menjadi kesalahan kita dalam penerapan disiplin. Nah, sebenarnya tidak harus melalui hukuman untuk mendisiplinkan siswa. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, sebagai pendidik, kita itu harus mampu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mampu berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari kesadaran untuk memiliki nilai-nilai kebajikan itu tadi, itu akan menumbuhkan atau melahirkan motivasi intrinsik yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, jadi pemikiran Kajar Dewantara ini juga sejalan dengan yang menjadi pencetus teori motivasi, yaitu Diane Rosen dalam bukunya Reconstructing School Discipline. Dan yang menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata-kata disiplin atau murid atau pengikut. Nah, selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, atau hukuman. Nah, jadi kesadaran disiplin positif ini sudah didasari dari motivasi intrinsik. Ya, misalkan siswa itu berangkat pagi, ya kan. Nah,
mereka datang ke sekolah itu sudah karena kesadaran dalam dirinya. Kita sebagai guru juga datang ke sekolah itu juga atas motivasi dalam diri kita. Nah, saya mau menghargai diri saya dulu gitu. Saya mau menghargai diri saya nggak mau terlambat. Makanya kita datang pagi gitu. Jadi dan kita sadar sebagai pendidik, kita itu akan menjadi panutan bagi peserta didik kita. Oleh sebab itu saya nggak mau datang terlambat gitu misalkan. Nah, itu merupakan contoh dari motivasi intrinsik. Nah, jadi bukan karena nanti saya ditegur kepala sekolah misalkan, saya nanti tidak dapat penghargaan dan seterusnya. Nah, jadi motivasi itu lebih kepada penghargaan, mengharapkan sebuah penghargaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Artinya untuk kebutuhan hidup manusia seperti makan, minum, ya intinya kebutuhan primer ya, sandang, pangan, dan papan. Nah, kebutuhan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama untuk kebutuhan bertahan hidup, ya kan? Kebutuhan bertahan hidup terdiri dari tadi itu sandang, pangan, dan papan. Nah, kemudian selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan memberi koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, artinya sama dengan siswa. Siswa itu juga memiliki kebutuhan rasa kasih sayang dan bisa diterima dalam komunitasnya, ya kan? Nah, kadang ada siswa itu merasa dilakukan bullying, perundungan. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu kita hindari sebagai pendidik. Kita harus peka mana sih siswa yang biasanya suka menyendiri dan seterusnya. Nah, itu perlu kita rangkul. Nah, karena apa? Mereka juga butuh kasih sayang. Kadang siswa yang kurang kasih sayang, dia lebih mengaktualisasikannya itu ke dalam hal-hal yang dianggap oleh kita itu nakal, ya, tanda kutip. Nah, jadi sering ganggu temannya, sering kadang di luar kelas, kadang malas untuk belajar dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu indikasi bahwa siswa itu kurang kasih sayangnya. Nah, kita sebagai guru harus agak sedikit sensitif dengan hal itu. Kemudian kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan cara hidup seseorang. Nah, di sini kebebasan sesuai kalau kita korelasikan dengan teorinya filosofi Ki Hajar Dewantara, siswa itu memiliki kebebasan dalam menentukan konten pembelajaran. Nah, kalau sebelumnya kita sebagai pendidik itu analoginya sama dengan orang tua. Kita sebagai ibu, ya istilahnya, apalagi lebih tepatnya kepada ibu. Ibu itu ada 3 anak, yang satu sarapan pengennya ikannya ceplok, telur ceplok, yang satunya mau ayam goreng, yang satunya pengen nasi goreng. Ya, kita harus sebagai orang tua harus mampu memenuhi pilihan dari anak-anak kita. Kenapa kalau tidak? Ayo makan yang seadanya. Nah, kalau seperti itu, ya mereka nggak makan nantinya, ya kan? Nggak selera makannya. Jadi kita harus mau capek di kurikulum sekarang ini. Nah, siswa bebas memilih konten yang mereka inginkan. Maka dari situ kita sebagai pendidik harus melakukan adaptasi terhadap zaman. Nah, Pak Guru, saya pengennya dibuatkan video Pak Guru, ya seperti ya itulah kebutuhannya siswa, ya harus kita penuhi, ya kan? Makanya kita harus melakukan pengembangan diri. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan siswa tadi itu. Nah, terus selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Nah, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, jadi yang perlu saya
saya garis bawahi di sini adalah penghargaannya ya. Jadi siswa itu juga anggaplah tugas siswa misalkan mengerjakan tugas atau ulangan. Anggaplah seburuk-buruknya tugas siswa perlu kita apresiasi, ya kan? Nah, apresiasi itu bukan tidak mesti harus mendapatkan sebuah hadiah dan seterusnya. Nah, nanti juga kita akan bahas sebenarnya pemberian penghargaan itu justru akan mematikan kreativitas siswa. Nah, nanti mungkin ini akan menjadi mindset baru bagi kita. Oh, ternyata memberi penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Nah, nanti kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan seterusnya ya. Nah, jadi sudah kodratnya siswa itu bermain, ya kan? Siswa itu ya sudah kodratnya, apalagi di jenjang pendidikan SD. Nah, di SD. Jadi ya kodrat dominannya bermain, beda dengan tingkat SMP dan SMA, ya kan? Nah, di SD seperti kita ini ya mungkin bisa 50-50 bahkan 70-30. Artinya 70%-nya itu bermain, 30%-nya belajar. Makanya kita harus punya kreativitas dan inovasi bagaimana mengemas sebuah materi dalam sebuah permainan seperti itu. Nah, jadi siswa itu nggak akan jenuh. Nah, selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan juga restitusi. Nah, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, Diane Rosen menyatakan ada 3 motivasi yang menjadi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi perlu juga kita tanyakan kepada baik diri kita sendiri maupun pada anak-anak. Mereka datang itu ke sini, nah kamu ke sini kok rajin kayak siapa itu ya, nempel misalkan. Nah, itu kalau saya datang lebih pagi, itu saya kasih Pak Guru hampir kesal paginya sama kamu. Besok dia pasti lebih pagi lagi. Seperti itu. Nah, jadi dia sudah mempunyai motivasi, ada dorongan dalam dirinya ingin mengarahkan gurunya supaya datang lebih awal. Nah, itu salah satu perlu yang kita apresiasi. Nah, ya kan? Nah, jadi anak ini bukan lagi tingkatannya untuk menghindari dari sebuah hukuman. Dia datang disiplin. Tapi mungkin lebih kesininya, ya kan? Nah, terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalkan saya rajin, kalau yang lemah pengen mendapat penghargaan dari kepala sekolah atau aku rajin nih. Nah, jadi seperti itu ya. Mengharapkan imbalan atau penghargaan baik dari pimpinan ataupun rekan kerja. Nah, sama juga dengan anak-anak, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini merupakan yang ketiga merupakan motivasi intrinsik, kesadaran dari dalam diri kita masing-masing. Jadi, disiplin itu sebuah kebutuhan bagi kita, ya kan? Nah, jadi dia lebih menghargai dirinya untuk melakukan disiplin. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, biasanya orang yang motivasi ini menghindari hukuman itu akan bertanya apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Nah, ini masih anggaplah siswa itu dia bajunya dimasukkan, kalau nggak dimasukkan nanti dihukum oleh Pak Guru di lapangan. Nah, jadi mereka hanya semata-mata karena menghindari dari sebuah hukuman. Mengerjakan tugas misalkan itu hanya karena takut nanti nilai rapotnya jelek, terus takut dihukum. Nah, jadi masih motivasi eksternal. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan
sisi lain dia juga masih mengharapkan sebuah penghargaan dari orang lain. Kalau misalkan, oh saya disiplin masuknya anak-anak itu, terus tak yalem sudah dihargai sama gurunya, maka dia akan besok sama aja saya masuk, tapi gurunya enggak tak yalem, gitu ya kan. Nah, jadi dia agak geser lagi nanti motivasinya. Jadi bisa saja ke level yang sebelumnya tadi yang nomor 1 kan. Nah, untuk yang terakhir adalah motivasi yang berasal dari dalam dirinya kita, yaitu motivasi intrinsik. Jadi ini karena kesadaran dari seseorang, artinya sudah dari dalam diri seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu hukuman. Hukuman merupakan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang tidak terencana. Jadi sifatnya itu insidental, tiba-tiba. Maksudnya begitu masuk terlambat anak itu. Kamu terlambat datangnya. Ayo beri di lapangan misalkan. Nah, jadi itu tidak ada perencanaan, sama sekali dari kita. Nah, atau misalkan siswa itu nggak mengumpulkan tugas, dan kamu tulis istighfar 1 lembar misalkan. Nah, jadi sifatnya itu insidental, ya. Nah, dan itu biasanya lebih kepada sanksinya itu biasanya ke fisik, biasanya seperti itu. Nah, sanksinya lebih ke fisik dan juga kekerasan verbal, artinya kamu itu datang terlambat terus. Nah, jadi ada kekerasan secara verbal. Nah, kadang juga nggak nyambung, sanksi itu nggak nyambung. Misalkan siswa datangnya nggak mengerjakan tugas, terus disuruh keliling lapangan, kan nggak nyambung Pak, Bapak Ibu. Harusnya udah kerjakan itu sampai selesai di luar kelas. Nah, itu masih nyambung ya kan, karena pengerjaan tugas. Nah, terus dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Mungkin selama ini kita memberikan sebuah penghargaan kepada siswa karena sebagai bentuk apresiasi, ya kan, sebagai bentuk penghargaan kepada siswa. Nah, jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak, itu agar berlaku bertanggung jawab, atau seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada karyawan agar melakukan pekerjaan yang lebih berkualitas. Nah, jadi mereka akan memilih untuk melakukannya karena ada sebuah penghargaan. Ya. Nah, jadi penghargaan itu menurut teori dari Alif Kohn ini, itu menganggap bahwa penghargaan itu adalah sebuah bentuk hukuman. Kenapa? Ini dia. Karena itu memiliki dampak atau pengaruh baik secara jangka pendek atau jangka panjang. Nah, penghargaan hanya akan berpengaruh dalam jangka pendek saja. Makanya jika penghargaan hilang, maka sikap atau perilaku yang diharapkan tersebut akan hilang juga. Nah, jadi sama misalkan anak-anak itu, ayo Pak, bersihkan kelas dulu. Nah, setelah itu saya berikan es, nih uangnya, kamu kan beli es. Nah, jadi ketika mereka membersihkan kelas di lain waktu, terus saya nggak ngasih mereka es, mereka akan nuntut. Nah, Pak, mana Pak, saya sudah bersih kelas itu, kok nggak dikasih es misalkan. Nah, mereka akan nuntut. Nah, ketika itu tidak saya penuhi, maka besoknya mereka sudah tidak akan membersihkan kelas. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus penghargaan yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika kita tidak berhasil mendapatkan penghargaan tersebut, kita akan kecewa dan tidak memiliki motivasi. Nah, sama seperti saya sampaikan barusan, ketika dia sudah tidak dapat penghargaan, ya kan, maka dia menganggap bahwa ngapain saya capek-capek, ya kan. Nah, terus saya nggak dapat penghargaan, nggak dapat upah dan seterusnya. Nah, jadi motivasinya juga akan hilang. Terus penghargaan merusak hubungan. Nah, misalkan di kelas si A itu rajin,
saya kasih penghargaan dia, misalkan apa namanya, ya saya kasih uang atau saya kasih hadiah, maka timbul kecemburuan dari teman-teman yang lain. Nah, misalkan si A dan si B itu adalah sahabatan. Nah, kok si A ini dapat hadiah terus, ya saya kok nggak dapat, gitu misalkan. Akhirnya timbul itu cemburu sosial, maka disitulah terjadi rusaknya sebuah hubungan keharmonisan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya misalkan anak-anak diminta mengingat kota-kota tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut. Setiap kali muncul, beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasil, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang diberi jawaban yang diberitahu jawabannya benar. Jadi penghargaan itu juga mengurangi dari kinerja otak kita ya, yaitu mengurangi ketepatan pada anak. Nah, yang terakhir yaitu penghargaan merusak kualitas. Nah, jadi kalau sebelumnya anak-anak itu misalkan melaksanakan tiket, ya kan, mereka itu dengan kalau kita sebagai guru, wah anak ini paling rajin. Nah, karena kita terlalu sebagai bentuk apresiasi kita kepada murid, kita kasih penghargaan. Nah, ini nak, saya Pak Guru kasih buku misalkan, atau pensil atau uang misalkan. Nah, maka dalam diri siswa, kalau saya rajin, nanti saya dapat hadiah dong. Besok saya tambah rajin deh. Nah, ternyata sesekali kita kasih hadiah, pasti akan dalam dirinya itu motivasi itu akan hilang lagi. Saya kok nggak dikasih, kemarin saya dikasih. Nah, jadi itu akan merusak kualitasnya dia. Padahal notabene dia sudah berkualitas gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan penghargaan merusak kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi misalkan ada anak-anak dalam mengerjakan tugas, mereka settingannya itu atau mampu mempresentasikan tugasnya secara kreatif. Nah, karena bentuk apresiasi kita kepada anak tersebut, kita memberikan sebuah penghargaan, ya kan? Nah, jadi karena sebagai bentuk pencapaiannya, artinya di atas rata-rata kreativitasnya dibanding dengan siswa yang lain, maka kita memberi penghargaan itu juga bisa merusak kreativitasnya. Jadi dia itu akan kreatif kalau ada imbalannya nantinya ke depannya. Jadi kreativitasnya akan hilang. Terus penghargaan menghukum. Dihukum oleh penghargaan dari sini adalah perlu diberikan penguatan pada sisi siswa bahwa bentuk penghargaan ini adalah untuk jangka pendek saja. Nah, penghargaan, jadi kita kalau mau ngasih apresiasi ya nggak apa-apa, tapi kita harus ada penekanan. Nah, nanti ini Pak Guru kasih, Bu Guru kasih penghargaan ini. Nah, tapi kamu jangan acik membuahkan nih, atau misalkan jangan hanya fokus pada hadiahnya saja. Nanti Pak Guru nggak kasih hadiah, kamu prestasinya menurun. Nah, itu harus kita kasih pemahaman seperti itu. Nah, terus motivasi dari dalam diri, prinsip menyadari akan berarti sesuatu. Nah, ini yang perlu kita tekankan, yang nomor 8. Jadi Pak Guru menghargai kamu itu sebagai bentuk apresiasi kalau kamu itu memiliki motivasi yang kuat di dalam diri untuk melakukan disiplin, melakukan kreatif. Jadi kalau Pak Guru nggak ngasih, kamu sudah berhenti motivasinya. Nah, jadi perlu kita lakukan penguatan di situ. Nah, jadi ada hukuman, ada juga konsekuensi. Nah, kadang kita sulit membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi itu tindakan terhadap suatu pelanggaran yang sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, bentuk hukuman sudah diketahui oleh murid berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas itu nanti kita akan membuat yang namanya konsekuensi. Nah, hukuman dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya untuk konsekuensinya. Hukuman sudah melalui kesepakatan atau pengarahan dari guru. Nah, misalkan gini,
saya mau tanya, misalkan saya seorang murid, ada seorang murid menumpahkan gelas air misalkan. Nah, saya juga letak di ruangan itu penuh dengan air. Nah, terus gurunya memerintahkan air bersihkan, itu dibersihkan ya, dipel, ya Pak Guru. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ayo, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk konsekuensi. Ya. Nah, terus misalkan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, ya kan? Atau terlambat, katakanlah terlambat 10 menit. Nah, terlambat 10 menit, terus dia tidak mengerjakan tugas. Nah, terus ketika jam istirahat, nah kamu tidak boleh keluar dulu ya. Nah, tadi kamu terlambat 10 menit, terus tidak mengerjakan tugas. Kalau mengerjakan itu 10 menit nanti harus selesai. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Termasuk Hukuman. itu termasuk konsekuensi. Proses. Ya, karena apa? Karena dia sudah terlambat 10 menit. Nah, jadi makanya ini perlu dituangkan dalam sebuah kesepakatan nantinya oleh Bapak dan Ibu. Dibuat kesepakatan tidak boleh terlambat. Maka tawarkan nanti kesepakatannya seperti apa oleh Bapak dan Ibu. Nah, misalkan, kalau terlambat gimana konsekuensinya? Nah, misalkan terlambatnya 10 menit. Nah, ya terlambat 10 menit nanti waktu istirahatnya dipotong 10 menit misalkan. Nah, jadi ada konsekuensinya ketika anak itu melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran. Nah, jadi itu dituangkan ke dalam kesepakatan. Ya, seperti itu. Misalkan, siswa memecahkan kaca misalkan, ya konsekuensinya harus mengganti. Seperti itu. Mematahkan kursi, ya harus mengganti konsekuensinya. Nah, jadi itu. Terus contoh konsekuensi, nah ini dia, lari mengelilingi lapangan. Ini contohnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang sekolah. Ini misalkan salah satu konsekuensi kalau terlambat. Tapi ini harus ada kesepakatan dulu. Ya, kesepakatan dulu dengan siswa. Ini contohnya. Nah, ini dia yang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Nah, jadi sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Proses ini dilakukan dengan kolaborasi, pemecahan masalah, mengetahui apa yang mereka inginkan dan bagaimana memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi ini merupakan contoh penyelesaian masalah dengan melakukan dialog pada siswa. Nah, ya. Nah, dalam restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Ya. Oke, nanti itu kita bahas setelah ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Artinya untuk memperbaiki kesalahan melalui belajar dari kesalahan. Misalkan kalimatnya ada siswa yang bertengkar karena tidak terima dia dibully, ya. Nah, diperundungan. Akhirnya dia marah-marah ke temannya. Nah, yang dimarahin sampai nangis, maka dipanggil siswa. Loh, kenapa kamu kok melakukan perundungan? Kamu marah-marah sama temannya? Iya Pak, saya dibully sama teman yang tadi. Ya, saya marah lah. Oh gitu. Ya Pak Guru juga kalau jadi kamu, Pak Guru juga nanti akan melakukan hal yang sama. Nah, itu saja kamu nggak lebih memukul atau dan seterusnya. Itu merupakan salah satu contoh kalimat-kalimat dalam restitusi. Kemudian restitusi untuk memperbaiki sebuah hubungan. Ya, restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi adalah proses refleksi dari pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesalahan. Nah, misalkan kayak tadi ada siswa yang dibully, ya kan? Ada siswa yang dibully, terus dia nggak terima, akhirnya dia marah-marah sama siswa yang melakukan bullying tadi. Nah, terus kita panggil, kenapa kamu melakukan itu? Ya Pak, saya dibully Pak, orang tua saya dikata-katain lah, saya nggak terima lah Pak. Nah,
mereka bawa buku itu wajar. Pak Guru juga kan melakukan hal seperti itu yang dimaksud dengan kan identitas. Nah, jadi setelah itu kita melakukan penguatan identitas siswa. Jadi oh iya, coba kalau kamu lebih melakukan itu, maka akan lebih fatal, misalkan memukul dan seterusnya. Nah, jadi harapannya nanti setelah siswa tahu kesalahannya, dia tidak melakukan itu dan bisa meminta maaf, saling meminta maaf pada siswa yang selanjutnya. Nanti kita akan bahas pada segitiga restitusi ini. Nah, terus restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nah, jadi siswa itu diberi tawaran, diberi option. Terus gimana supaya kamu hubungan kamu dengan siswa yang tadi bisa lebih baik? Nah, oh iya Pak, dia suruh minta maaf ke saya juga nanti akan minta maaf. Nah, jadi kita kasih option pada mereka. Jadi tidak timbul dendam. Terus selanjutnya restitusi menguatkan momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik. Guru bisa bertanya apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri, kamu akan berubah. Terus yang selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi tadi ya restitusi itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi lebih kepada mencari solusi dari permasalahan yang siswa hadapi. Nah, ini yang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dari Gozen, itu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri prinsip. Nah, jadi kenapa kok nggak peraturan kelas? Kenapa kok harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu lebih kepada biasanya peraturan itu dibuat oleh guru. Jadi ada dibuat secara sepihak. Nah, tapi kalau keyakinan itu levelnya lebih tinggi karena berhubungan dengan sama seperti kita sholat ya kan. Nah, kita sholat itu kan karena keyakinan kita, ya kan. Nah, jadi keyakinan itu levelnya lebih tinggi dari sebuah peraturan. Kemudian keyakinan hukuman dan penghargaan. Kenapa tidak peraturan saja, mengapa keyakinan kelas? Nah, ini yang saya sebutkan biasanya. Nah, peraturan kelas perbandingannya dengan keyakinan kelas. Nah, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu berhubungan dengan tanggung jawab. Misalkan siswa kemarin sudah saya kasih contoh. Nah, terus kalau sudah baca buku gimana? Diletakkan lagi Pak Guru. Nah, itu kalian keyakinan apa yang bisa kalian ambil dari situ? Nah, rapi Pak Guru. Nah, jadi kelas 4 itu sudah mampu membuat sebuah kalimat atau keyakinan kelas versi mereka. Nah, jadi tanggung jawab. Oh, berarti dia punya tanggung jawab untuk merapikan buku-buku itu tadi. Nah, terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, jadi peraturan itu biasanya dilarang mengganggu orang lain. Nah, selalu diawali dengan dilarang. Nah, jadi keyakinannya adalah menghormati orang lain. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu nilai keyakinannya diselamatkan menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba atau wajib menggunakan masker. Nah, berarti nilai keyakinan yang ingin dimunculkan adalah kesehatan. Oke, sampai sini. Nanti kita bisa sharing lagi di. Nah,
Oke ya, ada yang kehilangan ini. Jadi langsung ke sini. Oke, jadi ini yang terkait dengan restitusi yang posisi 5 kontrol itu yang pertama adalah sebagai penghukum, terus sebagai teman kita menghukum dalam menyikapi pelanggaran siswa kita bertindak sebagai teman. Nah, terus sebagai pengamat, nah yang paling ini itu adalah sebagai sebagai manajer. Nah, jadi dalam tiga restitusi itu tahap yang pertama itu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu kalimatnya biasanya yang kita gunakan itu adalah seperti ini. Jadi ketika siswa itu berbuat salah, kita menyampaikan, misalkan contoh tadi siswa itu dibully oleh temannya. Nah, ketika dibully dia tidak terima, dia marah-marah, sehingga temannya yang membuli itu nangis. Nah, akhirnya kita panggil itu anak yang marah-marah tadi. Ya, kenapa kamu kok sampai marah-marah? Ya Pak Guru, karena saya tadi dibully, orang tua saya dikata-katain. Akhirnya saya nggak terima lah. Nah, misalkan seperti itu. Terus kamu bicara apa saja ya? Saya kata-katain lagi lah. Kita wajar lah. Nah, itu merupakan contoh menstabilkan identitas. Wajar kalau kamu buat salah, kamu juga akan seperti itu nantinya kalau dilakukan seperti itu. Terus menyampaikan tidak ada orang itu yang sempurna. Nah, semua itu orang pasti pernah berbuat salah. Nah, ini salah satu kalimat untuk menstabilkan identitas. Nah, terus yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, jadi validasi ini artinya seperti ini. Untung saja kamu tadi cuma marah-marah. Bagaimana kalau kamu sampai memukul atau melakukan hal-hal lebih dari itu? Nah, terus satu yang itu, yang kedua misalkan bisa kamu marah seperti itu pasti punya alasan ya kan. Nah, jadi kita lebih menggali kenapa siswa itu melakukan hal itu. Nah, misalkan ada siswa yang terlambat, kita tanya dulu kenapa kok terlambat. Bisa saja dia bantu orang tuanya dulu, atau misalkan merawat orang tuanya yang lagi sakit dan seterusnya. Karena kita tidak tahu apa yang dialami oleh siswa di rumah. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau siswa sudah menyampaikan alasannya, nah jadi terus apa sih dampaknya ketika dia melakukan itu bagi orang lain? Nah, maka kita menanya keyakinan. Misalkan saya marah-marah Pak sama dia gitu, ngata-ngatain orang tuanya. Terus kamu seneng nggak seperti itu? Ya, seneng Pak. Nah, terus kamu kasihan nggak sama dia Pak setelah saya marah-marah ternyata saya merasa kasihan juga. Nah, kalau itu keyakinan apa yang bisa kamu peroleh dari sini? Kalau misalkan dia Pak, saya harus menghargai atau menghormati orang lain, misalkan seperti ini. Nah, ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menanyakan keyakinan pada siswa. Baik Bapak Ibu, mungkin hanya ini karena kita terbatas oleh waktu. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak
ketidaksempurnaan karena kita juga terkendala oleh jaringan ya. Jadi banyak slide yang nggak muncul di sini. Jadi mungkin hanya ini pemaparan dari kami. Nanti mungkin akan dilanjut oleh sesi tanya jawab dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita